Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Farroji, NIM 0101181003 akan menjelaskan materi khutbah tentang moderasi beragama menurut pandangan Islam. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Sebagai wujud rasa syukur kita, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, agar kita mampu mewujudkan diri sebagai hamba yang terpilih oleh Allah sebagai hamba yang mulia di sisinya. Firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunal rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Kata al-wasat dalam bahasa Arab bisa bermakna keadilan, kebaikan, dan pertengahan antara dua ujung. Walaupun ayat tersebut terkesan berbicara dalam konteks kehidupan di akhirat kelak, tapi banyak para ulama seperti Ibnu Jamir, Yusuf Qardawi, Quraisy Hab, dan beberapa ulama kontemporer saat lain memberikan makna ummatan wasatan adalah umat yang adil, baik, dan seimbang atau moderat dalam konteks kehidupan di dunia sekarang ini. Mengingat adanya beberapa ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW yang mendorong kita untuk bersikap adil dan moderat dalam konteks kehidupan di dunia ini, seperti janganlah sekali-sekali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Dengan pilihan jalan tengah atau moderat ini, diharapkan kita akan mampu menampilkan diri sebagai seorang muslim yang wajar, tidak ekstrim dan tidak berlebihan dalam mengkualisasikan dan melaksanakan praktik-praktik ajaran Islam dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minan dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dan kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dengan ayat ini, Islam benar-benar mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi dua paham yang sangat ekstrim, antara paham materialisme atau serba materi dan paham spiritualisme serba ukhrawi, yaitu seraya menempuh jalan tengah moderat ini dengan berusaha meraih kemuliaan hidup di negeri akhirat, namun tetapi harus berusaha untuk mendapatkan kemuliaan di kehidupan di dunia. Tanpa menempuh jalan ini, kita akan mengalami kehidupan yang tidak wajar sehingga bisa menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan baik secara pribadi, keluarga maupun orang lain.
Maka tidak ada jalan lain selain kita harus berbaur dan menyatu dengan sesama umat manusia dalam bentuk kerjasama, tolong menolong, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling bertoleransi sesama antar umat manusia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup dengan baik dan mulia tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam sebagai agama yang menempuh dan membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, tidak hanya menyuruh untuk dapat membina hubungan yang baik dengan sesama umat Islam saja, tetapi juga membina hubungan baik dengan sesama umat manusia pada umumnya walaupun berbeda keyakinan dan agamanya. Namun, menghormati dan bertoleransi perbedaan keyakinan dan agama bukan berarti kita mengakui sebenarnya agama dan keyakinan mereka. Walaupun kita juga harus mengakui keberadaan agama dan keyakinan mereka dalam realita kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap toleransi juga bukan berarti kita mengkompromikan beberapa ajaran agama yang berbeda menjadi aliran bersama atau sinkretisme dalam praktik ritual keagamaan dan keyakinan mereka. Tentu saja hal ini sangat tidak dibenarkan dengan dalil dan alasan apapun. Bahkan secara tegas praktik toleransi seperti ini harus kita tolak karena telah melenceng dari prinsip-prinsip toleransi itu sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan pemahaman dan sikap moderasi yang dapat kita demonstrasikan sebagai seorang muslim di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan itu, maka berarti kita telah mampu mengkualifikasikan dan menampilkan diri kita sebagai seorang muslim yang moderat, yaitu membawa kedamaian, pencerahan, dan rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq liyundirahu alla dani kullihi wa la qawrihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wah wa la hadiyal hazan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.